Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa kembali bersama saya Krisna Aditya Siswoyo, staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tegal, dalam acara Mociu, Bincang Demokrasi bersama Bawaslu episode 13. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu Bapak Akbar Kus Haryanto. Beliau mengampu Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dan satu lagi narasumber Ibu Nur Baini, SPD MH. Beliau adalah Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Data Informasi. Selamat pagi Pak Akbar, Bu Nur Baini. Selamat pagi Mas Krisna, selamat pagi sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bu Nurbaini, Mas Krisna dan sahabat Bawaslu sekalian. Ya, barangkali mau menyapa Ibu setelah Pak Akbar untuk sahabat Bawaslu. Terima kasih Mas Krisna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat meski di tengah pandemi COVID-19. Ya, terima kasih Pak Akbar, Bu Nurbaini. Ya, baik Bapak, Ibu, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Pak, Bu. Pada episode kali ini kita akan mengupas tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, Bapak, Ibu. Ya, untuk mediasi sendiri nih Ibu, apa sih pengertian secara umumnya, Ibu? Bisa dijelaskan? Ya, mediasi Mas Krisna ya. Iya Bu. Ya, mediasi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Mas Krisna ya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 468 ayat 3 huruf B, itu mempunyai pengertian bahwa mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan. Iya, mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan. Itu tertera dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu nomor 18 tahun 2017, yaitu pada pasal 1 angka 18, itu menyebutkan bahwasanya mediasi atau musyawarah yang selanjutnya disebut sebagai mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Jadi intinya Mas Krisna dan sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada, mediasi ini adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dengan dipimpin oleh pengawas pemilu sebagai mediator. Begitu Mas. Oke, baik Bu. Ini tadi ada pembicaraan melibatkan para pihak ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, lantas itu para pihak itu siapa saja ya Bu ya? Para pihak yang ada dalam mediasi, proses mediasi. Iya Bu, betul Bu. Iya. Para pihak dalam proses mediasi itu ada pemohon dan termohon. Nah, pemohon ini mempunyai pengertian bahwa pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilu. Nah, pemohon ini sesuai dengan pasal 7 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 terdiri dari yang pertama adalah partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Partai politik calon peserta pemilu. Ini bisa kita garis bawahi Mas Krisna ya, calon peserta pemilu, tetapi dia telah mendaftarkan diri kepada KPU. Nah, berikutnya adalah partai politik peserta pemilu, berarti dia sudah ditetapkan. Ada dua ya? Iya, kalau yang pertama, poin pertama adalah partai politik calon peserta pemilu, yang kedua adalah partai politik peserta pemilu. Nah, seperti iya. Bu, pemohon berikutnya adalah bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Bakal calon anggota DPR dan DPRD telah mendaftarkan diri kepada KPU.
Selanjutnya calon anggota DPR dan DPRD. Iya. Calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam DCT, Mas. Iya, atau daftar calon tetap. Nah, selanjutnya bakal calon DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Terus calon anggota DPD, ya. Terus bakal pasangan calon. Nah, bakal pasangan calon ini untuk pemilu presiden. Ya. Dan yang terakhir adalah pasangan calon. Itu beberapa pihak yang disebutkan dapat sebagai pemohon dalam pasal 7 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Oke Bu, baik. Pihak yang pertama yaitu pihak Pemohon. Iya. Terus ada lagi nih, selain pihak pemohon adalah pihak termohon. Berarti ada pemohon, ada termohon. Betul gitu ya Bu sekali. ya. Kalau pemohon tadi pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilu, kalau termohon adalah pihak yang diajukan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, pihak termohon ini sesuai dengan pasal 8 Perbawaslu 5 2019 ini terdiri dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, ya, untuk sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Jadi sengketa ini kan ada dua. Yang pertama antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang kedua antar peserta pemilu. Jadi antara peserta pemilu yang satu dengan peserta pemilu yang lainnya. Berarti ada perbedaan ya Bu ya? Iya, ada. Nah, kalau KPU provinsi atau KPU kabupaten kota itu sebagai termohon untuk sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, sedangkan untuk termohon dalam sengketa antar peserta pemilu ini adalah partai politik peserta pemilu. Terus selanjutnya calon anggota DPR, DPD, DPRD atau pasangan calon. Pasangan calon ini untuk termohon dalam sengketa antar peserta pemilu. Itu pihak-pihak yang ada dalam mediasi, Mas. Oh gitu Bu, baik Bu. Terima kasih Saya Bu. tambahkan Mas. Iya. Silakan Pak Akbar. Jadi terkait dengan pemohon untuk penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, ya, dari pemohon-pemohon tadi yang sudah disebutkan Bu Nurbaini yang termaktub dalam pasal 7 Perbawaslu 5 tahun 2019, itu adalah perubahan dari Perbawaslu nomor 18 tahun 17, ya. Sebagaimana tadi disebutkan, khusus untuk permohonan penyelesaian sengketa antar proses, pemohon bisa diajukan oleh pelaksana kampanye, ya, pelaksana kampanye dari calon peserta pemilu tersebut yang terdaftar dalam yang terdaftar di KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi pemohon tadi yang disebut itu bisa diwakilkan oleh pelaksana kampanye. Oke, baik Pak. Berarti tim kampanyenya gitu ya Pak ya? Dan itu disebutkan di Perbawaslu. Oh gitu, ya siap Pak. Terima kasih penjelasan dari Pak Akbar juga. Lantas ada nggak dasar untuk kewenangan menyelesaikan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, Ibu? Dasar pengawas pemilu dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Iya betul, Iya. Ibu. Pasti ada, Mas Krisna dan sahabat Bawaslu Kota Tegal semuanya. Kenapa? Karena pengawas pemilu bekerja secara terukur dan pasti. Iya. Jadi apa yang dilakukan itu ada dasarnya, tidak semau-maunya sendiri. Nah, kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu ini didasarkan pada Undang-Undang Pemilu, Mas Krisna. Undang-Undang Pemilu yaitu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tepatnya pada pasal 468
ya, ayat 1 yang menyatakan bahwa Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, selain tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, ini juga ditegaskan pula dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Iya. Oke, baik Bu. Wah, jadi memang dasar dari kewenangannya di Undang-Undang Pemilu itu ya Bu ya, nomor 7 tahun 2017. Dasarnya di pasal 468 ayat 1 ya. Iya. Baik, lantas untuk syarat-syarat, apakah ada syarat-syarat administrasi permohonan gitu? Untuk Pak Akbar silahkan barangkali bisa menjelaskan. Oke. Ada beberapa syarat administrasi permohonan. Pemohon harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi, diantaranya yang pertama adalah identitas pemohon ya harus jelas sebagaimana KTP ya tercantum, terdiri dari nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon atau faksmil ya, dan dilampiri fotokopi KTP pemohon ya kan. Nah, identitas lain juga bisa sebagai pengganti KTP ya, surat keterangan ya, yang ditandatangani atau dikeluarkan oleh dinas terkait ya, dinas yang mengeluarkan yaitu Disdukcapil tentunya. Nah, permohonan ini dituangkan dalam formulir penyelesaian sengketa proses pemilu formulir 1 PSP 1 ya. PSPP 1 ya. Jadi rigidnya permohonan pemohon ya dengan formulir model PSPP 1 ini ya, satu rangkap asli ya, satu rangkap asli dan 3 rangkap fotokopi. Nah, disimpan juga di dalam file yang berbentuk Microsoft Word, Mas. Nah, ini untuk permohonan. Nah, apabila pemohon menguasakan kepada kuasa hukum atau advokat, juga advokatnya ini harus melampirkan surat kuasa khusus ya. Ini diatur juga dalam Perbawaslu, Mas. Nah, terkait dengan dokumen selanjutnya yang termasuk dalam syarat permohonan itu pemohon ya harus melampirkan daftar alat bukti. Pemohon harus melampirkan daftar alat buktinya. Alat bukti ini juga sama perlakuannya dengan permohonan tadi, 1 asli dan 3 rangkap fotokopi ya. Disimpan juga dalam file yang berbentuk Word. Nah, selanjutnya objek sengketa. Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ya. Yang pertama, sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Objek sengketanya adalah keputusan KPU. Yang dimaksud KPU berarti ini KPU pusat ya, KPU Republik Indonesia, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Nah, jadi objek sengketa ini yang berbentuk keputusan ini yang bisa dimaknai surat keputusan dan berita acara ini merugikan hak peserta pemilu ya. Jadi salah satu peserta pemilu itu merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Nah, sehingga peserta pemilu yang dirugikan itu bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Dan yang kedua adalah kalau dibilang persinggungan atau apa ya, interaksi atau mungkin tindakan ya secara langsung ataupun tidak langsung dari sesama peserta pemilu. Nah, itu bisa menimbulkan sengketa antar peserta pemilu. Jadi sama juga mungkin tindakan dari peserta pemilu A ya merugikan hak peserta pemilu yang lain. Nah, itu bisa menimbulkan gugatan atau menimbulkan sengketa di antara peserta pemilu. Itu juga menjadi objek sengketa, Mas. Bisa menjadi objek sengketa antar peserta pemilu. Hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus ya. Dan kelengkapan lainnya itu dijelaskan dalam Perbawaslu pasal 13, yaitu pada Romawi 8 terkait dengan petitum atau hal-hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus ya, tentu saja harus sesuai dengan apa yang ada pada pokok permohonan dengan disertai dengan kelengkapan uraian dan bukti-bukti yang cukup. Nah, selanjutnya selain syarat administrasi permohonan ini, pemohon juga harus melengkapi identitas termohon. Sama dengan tadi, kelengkapan identitasnya itu terdiri dari nama termohonnya, alamat termohonnya, faksmil atau teleponnya, ya kan. Nah, itu juga dibikin asli satu, ya, dibuat asli satu, rangkap 3 fotokopinya dan disimpan dalam file berbentuk wall. Nah, tapi nanti terkait dengan jawaban termohon ini kan proses yang pertama penyelesaian sengketa adalah dengan mediasi kan. Nah, itu termohon itu diberikan diberikan kekuasaan untuk melakukan pembelaan melalui jawaban termohon. Nah, ini jawaban termohon dari termohon pun ini dibuat asli 1 dan 3 rangkap fotokopinya. Nah, itu juga harus disertai disimpan dalam file berbentuk Word. Hal penting juga bahwa permohonan ini diajukan atau disampaikan ke Bawaslu paling lama 3 hari kerja sejak ditetapkan keputusan KPU itu. Jadi sejak KPU menetapkan SK terkait tahapan apa ya yang menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu itu atau menerbitkan berita acara, nah itu paling lama 3 hari kerja. Nah, ini menjadi syarat formil kan ya. Dan yang kedua bahwa permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu ini belum pernah diregister oleh Bawaslu ya, belum pernah diregister oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana pemilu. Jadi permohonan ini belum pernah disampaikan ke Bawaslu ya, dilakukan penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran dugaan pidana pemilu. Dan yang terakhir, ketika permohonan ini adalah permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, permohonan ini adalah bukan dari partai politik yang sama, jadi bukan antar sesama calon dalam satu partai politik. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya yang pertama itu disebutkan dalam huruf A, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dan yang kedua huruf B-nya adalah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jadi musyawarah dan mufakat, itu dengan mediasi. Nah, dalam hal tidak tercapai kesepakatan ya antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B tadi di atas, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa proses pemilu itu ke proses adjudikasi. Kalau mediasi itu adalah penyelesaian dengan acara tertutup, Mas. Jadi mempertemukan dua pihak antara pemohon dan termohon. Jadi disampaikan Bu Nur, difasilitasi oleh Bawaslu ya sebagai mediator. Tapi kalau adjudikasi itu musyawarah yang sifatnya terbuka. Nah, ini nanti juga menghadirkan pihak terkait. Nah, tadi Bu Nur belum menyebutkan pihak terkait. Pihak terkait juga menjadi salah satu pihak ya dalam penyelesaian proses sengketa pemilu ini. Namun pada saat proses adjudikasi. Yeah. Nah, itu dimungkinkan
pihak terkait ini adalah pihak yang dimungkinkan dapat menanggung atau menerima kerugian ya. Jadi merasakan kerugian akibat dari putusan yang diambil nanti gitu. Nah, nanti ada efeknya mungkin. Jadi sehingga pihak terkait ini bisa dihadirkan ya, bisa dimintai keterangan. Ya, baik Pak Akbar. Dan ternyata memang syarat administrasi permohonan dalam penyelesaian sengketa khususnya di mediasi itu sangat banyak ternyata ya untuk Iya, Pak. syarat administrasi permohonannya Pak ya. Dari identitas pemohon, identitas termohon, dan uraian kewenangan dari Bawaslu sendiri, bahkan yang terpenting itu adalah objek sengketanya itu ya Bu ya. Ya baik. Terima kasih penjelasannya untuk Pak Akbar. Ini sekarang kita masuk ke mediasi nih, Ibu. Mediasi sendiri itu gimana ya? Alurnya itu bagaimana ya Bu ya? Barangkali Ibu Nur bisa menjelaskan Bu untuk sahabat Bawaslu. Ya, alur dalam proses mediasi Mas Krisna dan sahabat Bawaslu semuanya ya, itu berdasarkan pada pasal 19 Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 yang telah diubah menjadi Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 ya, itu mediasi wajib dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, yaitu oleh pemohon dan termohon ya. Nah, jadi pengawas pemilu ini memanggil Mas Krisna, memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil pemohon dan memanggil termohon. Nah, apabila setelah pengawas pemilu sebagai mediator memanggil pihak pemohon dan termohon ya, terus salah satu dari pihak tersebut tidak dapat hadir dalam proses mediasi yang akan dilakukan, maka pengawas pemilu wajib memanggil kedua kalinya, memanggil ulang ya. Iya. Nah, setelah pemanggilan untuk dilakukan mediasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu, ternyata pihak pemohon tidak dapat hadir ya selama 2 kali Mas Krisna ya, maka status permohonan ini menjadi gugur nih. Nah, sebaliknya ketika yang tidak hadir itu pihak termohon nih yang nggak bisa hadir, maka mediasi dinyatakan tidak memenuhi, dinyatakan tidak memenuhi kesepakatan. Nah, apabila terjadi seperti ini, ya, mediasi dinyatakan tidak memenuhi kesepakatan, maka mediasi dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu adjudikasi. Iya. Nah, mediasi ini dilaksanakan maksimal 2 hari, maksimal 2 hari saja. Jadi dalam undang-undang pemilu itu kan ditentukan bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu itu 12 hari. 2 harinya untuk mediasi, 10 harinya untuk proses berikutnya. Nah, jadi tidak bisa ditambah nih. Misalnya pihak pemohon, ini mohon maaf, undangan yang pertama nggak bisa hadir, kedua nggak bisa hadir, tolong dong pengawas pemilu sekali lagi ya. Yang ketiga, hari ketiga itu tidak bisa, karena batas waktu mediasi adalah 2 hari saja. Nah, selain itu mediasi dilaksanakan secara tertutup. Jadi mediasi ini hanya dihadiri oleh pemohon, termohon, dan pengawas pemilu sebagai mediator. Tidak bisa dihadiri oleh pihak-pihak lain. Ya, jadi dalam ruangan mediasi ini hanya pihak-pihak tertentu saja, pemohon, termohon, dan mediator. Baik Bu, berarti untuk jangka waktu mediasi itu sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Bawaslu ya Bu ya. Iya. Untuk termohon tidak hadir atau pemohon tidak hadir itu sudah ditentukan seperti itu ya Bu Iya. ya.
Ya, nambah sedikit Mas tadi, Ya, baik, biar Pak. sahabat Bawaslu semua mengetahui dan memahami. Tadi sudah disebutkan Bu Nur bahwa salah satu hal yang dapat menggugurkan sebuah permohonan penyelesaian sengketa pemilu diantaranya adalah yang pertama tadi Bu Nur menyampaikan pada saat proses mediasi ya, pemohon diundang secara patut dan sah Ya. 2 kali tapi tidak hadir ya kan, itu Iya. satu. Yang kedua ada lagi yang membuat permohonan penyelesaian sengketa itu gugur. Yang kedua adalah pemohon dan atau termohon meninggal dunia Mas. Nah itu juga Iya, iya. Baik, Pak. menjadikan permohonan penyelesaian Gugur ya. sengketa gugur. Iya. Nah, yang ketiga ada lagi termohon telah memenuhi keinginan pemohon ya, termohon dalam hal ini kalau antar peserta yang lain mungkin ya, itu telah memenuhi keinginan atau apa yang dimohonkan oleh pemohon. Kalau antar peserta dan penyelenggara, antara peserta dan penyelenggara berarti penyelenggara dalam hal ini KPU telah memenuhi keinginan atau telah memenuhi permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, pemohon mencabut permohonannya. Nah itu juga otomatis menggugurkan gugur ya. permohonan. Jadi ada 4 ya, ada 4 hal yang dapat menggugurkan atau menjadikan kualifikasi permohonan penyelesaian sengketa menjadi gugur. Nah, selanjutnya pimpinan mediasi ini mempersilahkan pemohon untuk menjelaskan secara detail. Ya, pemohon Mas Krisna ya, menjelaskan secara detail terkait dengan objek yang disengketakan. Dengan alasan-alasannya, ya, bahwa objek sengketa tersebut ini memang menyebabkan suatu kerugian bagi pemohon, ya, kerugian secara langsung. Nah, disertai dengan daftar alat buktinya. Jadi harus lengkap daftar alat buktinya,
Kemudian pimpinan mediasi mempersilahkan termohon. Kalau tadi pemohon yang menjelaskan, sekarang pimpinan mediasi mempersilahkan termohon untuk menjelaskan terkait adanya putusan yang disengketakan. Berikutnya adalah kedudukan para pihak nih Mas ya. Ya, pimpinan mediasi ini, mediator, menjelaskan tentang kedudukan para pihak atau legal standing ya, dari pemohon, bahwa pemohon ini memang kriterianya memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon sesuai dengan undang-undang maupun Perbawaslu. Begitu juga dengan termohon. Setelah pimpinan mediasi memastikan terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum para pihak, Mas Krisna, Ya, Ibu. berikutnya adalah dilakukan perundingan kesepakatan. Nah, perundingan kesepakatan. Perlindungan kesepakatan. Ya, Bu. Pak Ketua mungkin bisa Pak Ketua bisa menjelaskan terkait dengan perundingan kesepakatan. Nggih, matur nuwun. Jadi tahapan selanjutnya adalah perundingan kesepakatan, Mas. Ya, baik Pak. Jadi setelah tadi dijelaskan dari awal sampai alurnya, sekarang mediator mempersilahkan pemohon ya untuk menyampaikan poin-poin tawaran kesepakatannya kepada pemohon ya kan. Nah, bahwa pengawas pemilu sebagai mediator ya mempersilahkan kepada pemohon untuk menyampaikan tawaran poin-poin kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf C Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 ya. Iya Pak, baik. Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu ya. Baik Jadi Pak. sekali lagi mediator selain mempersilahkan kepada pemohon juga mempersilahkan kepada termohon. Termohon. Sama, jadi harus berimbang ya. Pemohon menyampaikan poin-poin tawaran kesepakatannya dan termohon juga sama. Jadi nanti kita ambil titik temunya hingga mendapatkan win-win solution kan begitu. Kalau mediasi kan seperti itu. Harus secara adil gitu ya Pak ya. Nah, begitu. Jadi sebagai mediator Bawaslu ya sebagaimana tadi diatur dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 ya. Selanjutnya pemohon dan termohon diupayakan ya dengan setelah tadi menyampaikan tawaran-tawaran permohonan itu ya menyepakati ya. Jadi ada titik temu ya dari keduanya itu terus menyepakati ya. Dan sebagai mediator Bawaslu menyusun poin-poin kesepakatan itu. Nah, selanjutnya Bawaslu ya sebagai mediator, pengawas pemilu dalam hal ini sebagai mediator menyusun poin-poin kesepakatan dari kedua pihak itu. Nah, kejadian ini juga pernah kita alami Mas pada pemilu tahun 2019 kemarin ya, pemilu 19 lalu ya. Iya Pak. Salah satu partai politik itu mengajukan sengketa proses pemilu ke kita itu dalam tahapan penyerahan laporan awal dana kampanye ya kan. Iya. Nah, saat itu penyelenggara menerbitkan berita acara ya yang dianggap merugikan oleh peserta pemilu tersebut. Nah, peserta pemilu tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu dan alhamdulillah selesai di mediasi ini. Jadi kedua pihak ya antara peserta sebagai pemohon dan penyelenggara sebagai termohon menemukan titik temu ya di tahapan mediasi ini dan clear saat itu. Nah, selanjutnya tadi sudah di penyusunan poin-poin kesepakatan itu kan. Iya. Iya Pak, baik. Nah, mediator sekali lagi ya menjembatani para pihak untuk memecahkan masalah dari objek yang disengketakan ya kan. Jadi kembali lagi ya setelah tawaran-tawaran itu ya mediator memfasilitasi ya. Jadi apa yang dijadikan petitum oleh pemohon ya kan. Nah, terus alasan apa ya yang menjadikan termohon itu
dianggap merugikan pihak pemohon. Nah, itu dijembatani oleh pengawas pemilu sebagai mediator. Ya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya cukup panjang ya, Bu Nur, Pak Akbar. Memang dalam hal ini juga Bawaslu Kota Tegal khususnya ya itu sudah pernah praktek ya Pak ya Iya, untuk sudah. menyelesaikan Kita sengketa pernah proses mengalami. pemilu itu ya Pak ya pada tahun 2019 19 lalu nggih. saat pemilu kemarin ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak ya. Kalau misalkan dalam mediasi itu tidak mencapai kesepakatan itu bagaimana Pak Akbar, bisa Oke. dijelaskan Pak Akbar? Bagaimana tadi dijelaskan di awal ya, dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan Betul Pak. atau petitumnya itu dikabulkan hanya sebagian, itu juga Betul. disebut sebagai tidak mencapai kesepakatan, ya kan? Baik Pak. Nah, dalam hal tidak mencapai kesepakatan, proses selanjutnya yang dilakukan oleh Bawaslu adalah penyelesaiannya dengan proses adjudikasi, Mas. Nah, jadi ketidaksepakatan ini dituangkan dalam formulir model PSPP 14. Nah, ini berdasarkan Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, ya kan? Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Nah, pasalnya pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan ya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota ya menuangkan dalam berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan ya formulir PSPP 14 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi. Nah, jelas nih Mas? Ya, jelas Pak. Itu jika tidak mencapai kesepakatan ya Pak ya. J. Ya, baik sahabat Bawaslu, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Akbar sebagai Koordif Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dan Ibu Nur Baini selaku Koordif SDM, Organisasi dan Data Informasi. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya, sudah hadir dalam acara Mojiuh Ibu. Mungkin ada pesan untuk sahabat Bawaslu dari Pak Akbar, silahkan Pak. Jadi sahabat Bawaslu bahwa tema pada kali ini adalah mediasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu ya, proses pemilu ini memang harus kita pahami betul ya. Selain oleh kami pimpinan ya, harus bisa dipahami pula oleh seluruh staf karena memang kegiatan penyelesaian sengketa pemilu ini melibatkan orang banyak. Betul Pak. Nah, jadi ini juga wajib dipahami oleh masyarakat ya, khususnya oleh peserta pemilu karena peserta pemilu ini disebut dalam undang-undang adalah sebagai pihak termohon. Jadi tata cara dan mekanisme tadi yang sudah kami sampaikan itu penting menjadi perhatian bersama. Saya kira itu Mas Krisna, matur nuwun. Ya, baik, terima kasih atas pesannya Pak Akbar. Sahabat Bawaslu, kalau memang belum bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber, bisa mengajukan pertanyaan pada komentar yang sudah disediakan oleh channel dari YouTube Bawaslu Kota Tegal ini, dan jangan lupa untuk mengikuti episode-episode berikutnya. Ya, jangan lupa follow juga media sosial milik Bawaslu Kota Tegal lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.